Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kak Kamil di sini. Kita akan belajar matematika kelas 9, masih bab persamaan kuadrat. Pada video-video sebelumnya kita udah belajar beberapa materi. Kita udah belajar bentuk umum persamaan kuadrat dan menentukan akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita akan bahas dulu soal-soal persamaan kuadrat yang berupa soal-soal aplikasi, berupa soal-soal cerita yang diselesaikan dengan persamaan kuadrat. Oke? Semangat belajar. Oke, soal pertama. Keliling sebuah kebun berbentuk persegi panjang adalah 44 meter dan luas kebun tersebut 96 meter persegi. Tentukanlah ukuran panjang kebun tersebut. Dalam menyelesaikan soal cerita, hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah bagaimana cara kita menentukan persamaan dari cerita ini. Yang diketahui dari soal ini adalah keliling dari sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang. Coba kita ingat lagi bab tentang persegi panjang. Kalau kita punya sebuah persegi panjang, misalkan persegi panjangnya ini, persegi panjang itu punya 2 bagian, ada panjang dan ada lebar. Nah, yang diketahui pertama dari sini itu adalah keliling. Kelilingnya itu katanya bernilai 44. Apa rumus keliling dari persegi panjang? 2P tambah 2L. Jadi 2P tambah 2L-nya bernilai 44. Kalau ini kita sederhanakan, karena ini 2P, 2L, dan 44 semuanya bisa dibagi 2. Kalau kita bagi 2, maka nanti akan dapat P tambah L sama dengan 22. Ini persamaan pertama yang kita peroleh dari keliling. Yang kedua yang diketahui dari soal ini adalah luas kebun. Luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Dan nilainya katanya sama dengan 96 meter persegi. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persamaan ini, kalau kita mau mencari berapa nilai P atau nilai L-nya, maka persamaan ini harus seragam hanya satu variabel saja. Kalau ini ada 2 variabel, ada P sama L. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita ganti salah satunya. Yang pertama, ini kita pindahkan dulu salah satu ke sebelah kanan. Misalkan kita pindahkan P-nya ke sebelah kanan, sehingga nanti L akan jadi 22 kurang P. Ini positif P, pindah ruas ke kanan jadi kurang P. Nah, nilai L yang sama dengan 22P ini kita gunakan untuk mengganti L yang ada di sini. Sehingga nanti jadinya P dikali L, nilainya adalah 22 kurang P. Sehingga L ini boleh kita ganti dengan 22 kurang P. Sama dengan 96. Kalikan P yang ke dalam. P kali 22, 22P. P kali min P jadi min P kuadrat. Sama dengan 96. Oke? Nah, untuk menjadikannya persamaan kuadrat, ini kan ada P kuadratnya, maka nanti akan jadi persamaan kuadrat. Kita pindahkan 96-nya ke kiri, lalu kita susun. Min P kuadrat, ini min P kuadrat, plus 22P, yang ini, positif 96 pindah ke kiri jadi negatif 96. Sama dengan 0. Biar P kuadratnya positif, akan lebih bagus kalau kita punya persamaan kuadrat yang kuadratnya ini koefisiennya positif. Biar positif, kita kali min 1. Sehingga nanti jadinya P kuadrat kurang 22P tambah 96 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang kita peroleh. Terus, apa yang kita lakukan? Untuk mencari P-nya, kita tinggal gunakan ya salah satu cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Dan cara paling gampang sebenarnya adalah pemfaktoran. Karena ini P kuadrat, maka difaktorkan jadi P dikali sama P. Sama dengan 0. Aturan memilih angka yang ada di sini. Ingat cara pemfaktoran? Kalau seandainya belum paham, balik lagi ke video kedua yang ngebahas tentang pemfaktoran.
Kalau dikali, kalau dua buah angka yang ada di sini kita kali, maka hasil kalinya harus sama dengan 96. Kalau dijumlah, maka jumlahnya harus sama dengan min 22. Nah, coba tebak. Dikalikan 96, jumlahkan 22. Kalau nggak bisa langsung nebak, bisa pakai penjabaran. 96 itu bisa jadi kali 1 kali 96. Nggak mungkin jumlahnya 22. 2 kali 48. Ini juga nggak 22 jumlahnya. Kalau ditambahkan 50, dikurangkan 46. Bisa 3 kali 32. Dijumlahkan ini jadi 35. Kalau dikurangkan ini jadi 29. Bisa 4 kali 24. Ditambahkan 28 dikurangkan jadi berapa? 20. Kita maunya 22. Bisa juga 6 dikali sama 16. 6 sama 16 kalau dijumlahkan berapa? 22. Biar min 22 berarti min 6 sama min 16. Min 6 tambah min 16 pas min 22. Maka ini angka yang kita ambil. Kurang 6 sama kurang 16. Oke? Kurang 6 dan kurang 16. Berarti P-nya berapa? P kurang 6 ini kita samakan dengan 0. Maka P-nya sama dengan 6. P kurang 16 kalau kita samakan dengan 0. Min 16 yang pindah kanan. Berarti P-nya berapa? 16. Ditanya, berapa ukuran panjangnya? Ya, panjangnya ambil yang panjang. Mana yang panjang? 16 ini. Jadi, panjangnya sama dengan 16. Lebarnya berapa? Lebar itu 22 kurang panjang. 22 kurangi 16. Berapa 22 kurang 16? 6. Oke, yang ini panjangnya dan yang ternyata ini adalah lebarnya. Oke? Sip. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Hasil kali berat badan Ani dan Bambang 1.400 kg. Berat badan Bambang 5 kg lebih dari berat badan Ani. Tentukanlah berat mereka masing-masing. Oke. Untuk menentukan berapa berat Bambang dan Ani, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat persamaan dari cerita ini. Yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan berat Ani itu adalah X. Lalu kemudian beratnya Bambang misalkan Y. Hasil kali berat badan Ani dan Bambang. Berarti yang pertama persamaannya adalah X dikali Y. Sama dengan 1.400. Yang kedua, beratnya Bambang itu Y, 5 lebih dari beratnya Ani. Berarti Y itu sama dengan 5 lebihnya dari Ani. Karena tadi X Aninya, maka karena lebih 5, maka X tambah 5 jadinya. Y sama dengan X tambah 5. Kalau Aninya 40, Bambangnya lebih 5, berarti 45. 40 tambah 5. Kalau Aninya 50, berarti Bambangnya 55. 50 tambah 5. Oke? Untuk mencari berapa nilai X atau berapa nilai Y, maka yang harus kita lakukan, substitusi nilai Y ini. Gunakan Y ini, nilai Y ini untuk mengganti Y yang ada di sana. Sehingga persamaan ini akan jadi X dikali Y itu nilainya X tambah 5. Berarti X dikali X tambah 5 sama dengan 1.400. Kalikan X-nya ke dalam. X kali X jadi X kuadrat. X kali plus 5 jadi plus 5X. Yang 1.400 ini kita bisa pindahkan ke kiri agar kanannya jadi 0. Karena persamaan kuadrat itu standarnya kanannya itu 0. Positif 1.400 kalau pindah ke kiri jadi kurang 1.400 sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan kuadrat. Kalau di soal pertama kita menggunakan cara pemfaktoran. Nah, di soal ini kita coba pakai rumus ABC. Rumus ABC. Masih ingat rumusnya? Kalau kita mau nyari X, maka X itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC yang dibagi sama 2A. Di sini A-nya bernilai berapa?
1. B-nya bernilai 5 dan C-nya bernilai min 1400. Kalau kita masukkan nilai A, B sama C-nya, maka nanti akan jadi min B, min 5. Plus minus akar B kuadrat, berarti 5 dikuadratkan. Berapa 5 kuadrat? 25. Dikurang 4 kali. A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Min 1400. Min 1400. Dibagi 2A. Maka bernilai min 5. Oh ya, 2A-nya, A-nya nilainya 1 ya. Berarti 2 kali 1 hasilnya ya 2. Ini kita hapus. Mana penghapusnya? Nih. Oke. Min 5 plus minus. Ini min 4 kali min 1400. Berapa? Min kali min jadinya positif. 4 kali 1400 jadi berapa? Jadi 5600. Lalu ada 25 depannya. 25 tambah 5600 jadi akar dari 5625. Dibagi 2. Min 5 plus minus. Ada yang tahu berapa akar dari 5625? 75 dibagi 2. Nah, plus minus ini berarti X-nya ada 2 buah. X pertamanya 5 min 5 tambah 75 bagi 2. Sementara X yang kedua itu sama dengan min 5 kurang 75 dibagi 2. Berapa min 5 tambah 75? 70 bagi 2, 35. Min 5 kurang 75, min 80 bagi 2, min 40. Karena X dan Y itu adalah berat badan, nggak mungkin berat badan itu bernilai negatif. Jadi min 40 nggak kita ambil. Jadi X bernilai 35. Apa itu X? X adalah beratnya Ani. Oke? Jadi kesimpulannya, udah nggak muat lagi, kabar dari sini. Ani beratnya adalah X, berarti beratnya 35. Bambang beratnya adalah Y, dan Y itu adalah X tambah 5. Karena X-nya 35, berarti 35 tambah 5, 40. Berat Ani 35 kilo, berat Bambang 40 kilo. Oke? Soal nomor 3. Sepotong kawat yang mempunyai panjang 60 meter. Kita punya kawat panjang 60 meter, lalu kita bengkokkan menjadi segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 25. Awalnya kita punya kawatnya awalnya lurus. Panjang kawat ini 60 meter. Lalu dibengkokkan jadi segitiga siku-siku. Sekarang dia jadi segitiga siku-siku. Ini sudutnya siku-siku. Dengan sisi miring, ini yang sisi miringnya 25 meter. Hitunglah panjang kedua sisi yang lain. Kita anggap sisi yang lainnya adalah A sama B. Oke? Kalau panjang awal kawatnya 60, terus kemudian kita bengkok-bengkokkan sehingga jadi segitiga siku-siku, maka yang 60 meter ini ya panjang semua garis ini. Jadi total garis ini panjangnya 60. Dan panjang garis dari sebuah bidang datar, panjang total garisnya itu kita sebut sebagai keliling. Jadi keliling segitiga ini itu adalah 60 meter. Gimana cara ngitung kelilingnya? Ya A tambah B tambah 25. A tambah B tambah 25 sama dengan 60. Kalau kita pindahkan 25-nya ke kanan, maka nanti jadinya A tambah B, 60 kurang 25, 35. Oke? Ini yang diketahui pertama. Kemudian ditanya berapa panjang kedua sisi yang lainnya. Berapa A sama B-nya. Selain diketahui keliling, di sini kita bisa tentukan hubungan A, B sama 25. Ingat, dalam sebuah segitiga siku-siku, ada satu buah rumus khusus yang hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Namanya rumus Pythagoras. Apa rumusnya? Panjang sisi miring yang dikuadratkan, 25 kuadrat
itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. A kuadrat tambah B kuadrat. 25 kuadrat, 625. A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita mau nyari berapa nilai A dan B-nya, maka kita harus ganti salah satunya. A tambah B itu 35. Kalau kita mau nyari B atau mau mengganti B, maka pindahkan A-nya ke sebelah. Jadi B itu adalah 35 kurang A. Jadi ini nanti akan jadi A kuadrat tambah 35 kurang A yang dikuadratkan. Oke, jadi 625 itu sama dengan A kuadrat tambah 35 kurang A yang dikuadratkan. Kalau kita punya dua suku dikuadratkan, misalkan kita punya P sama Q yang dikuadratkan, maka mengkuadratkannya, selain kita kalikan, P tambah Q kali P tambah Q, juga bisa pakai persamaan ini. Kalau dikuadratkan dua suku, maka nanti jadinya P kuadrat. Jadi yang depannya kuadratkan dulu, P kuadrat ditambah 2PQ, 2 kali P kali Q, ditambah Q kuadrat. Oke, P kuadrat tambah 2PQ, ditambah Q kuadrat. Ini rumus untuk penambahan dua suku lalu dikuadratkan. Jadi kalau 35 kurang A kuadrat, kalau kita pakai pola ini, maka akan jadi yang pertama 35-nya dulu dikuadratkan. 35 kuadrat. Lalu dikurang sama 2PQ. Kalau dia tambah, ini ya pakai tanda tambah. Kalau kurang, di sini tengah-tengah juga pakai tanda kurang. Dikurang 2PQ. Berarti 2 kali 35 kali A. 2 kali 35 kali A. Ditambah Q kuadrat, berarti A kuadrat. Oke? Jadinya 625 sama dengan A kuadrat, kita buka kurungnya. 35 dikuadratkan. Ayo, berapa 35 dikuadratkan? Nanti dapatnya 12, 25. Dikurang 2 kali 35, 70A, ditambah A kuadrat. Nah, biar jadi benar-benar persamaan kuadrat, 625-nya kita pindah ke kanan. Terus yang ini kita sederhanakan. A kuadrat tambah A kuadrat jadinya 2A kuadrat. Kurang 70A. 625 pindah kanan, berarti jadi kurang 625. 1225 kurangi 625. Maka jadinya tambah 600 sama dengan 0. Sebelum ini kita hitung berapa A-nya, kita bagi 2 dulu, karena semua angkanya bisa dibagi 2. A kuadrat kurang 35A tambah 600 bagi 2, 300. Sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorkan. A kali A sama dengan 0. Gimana aturan memfaktorkannya? Kalinya harus 300. Jumlahnya harus min 35. Ayo, berapa kali berapa kalau dikalikan 300, jumlahkan min 35. Berapa sama berapa? Oke, berapa? Jawabannya adalah 20 sama 15. 20 kali 15, 300. 20 tambah 15, 35. Biar jadi min 35, berarti min 20 sama min 15. Min kali min nanti dapatnya juga positif. Oke, jadi A kurang 20, A kurang 15 sama dengan 0. Kalau masing-masing dinolkan, A kurang 20 sama dengan 0, min 20-nya pindah kanan, maka dapatnya A sama dengan 20. A kurang 15 kalau sama dengan 0, min 15-nya pindah kanan, berarti A-nya bernilai 15. Oke? Ambil aja salah satu. Misalkan kita ngambil A-nya 20. Kalau A-nya 20, berarti B-nya sama dengan 35 kurang 20, 15. Oke? Jadi, panjang kedua sisi yang lain adalah 20 sama 15. Oke, ini soal nomor 4. Jika 6 dibagi dengan bilangan tertentu, maka hasilnya sama dengan bilangan tersebut ditambah 5, lalu jumlahnya dibagi 6. Tentukan bilangan tersebut. Oke, ini sama kayak tadi. Yang penting bikin persamaannya dulu. 6
dibagi dengan bilangan tertentu. Kita bagi sama bilangan yang kita nggak tahu. Anggap aja dibagi X. Maka hasilnya sama dengan bilangan tersebut itu ya bilangan yang tadi kita nggak tahu, X. Bilangan tersebut ditambah 5, X tambah 5. Lalu jumlahnya, X tambah 5 ini dibagi 6. Kita bagi sama 6. Ini persamaannya. 6 dibagi bilangan tertentu, 6 bagi X, sama dengan bilangan tersebut ditambah 5, X tambah 5, lalu jumlahnya, si X tambah 5 ini maksudnya ya, dibagi 6. Bagi 6. Tentukan bilangan tersebut. Jadi tentukan X ini berapa. Nah, yang perlu kita lakukan, ya ubah persamaannya. Sehingga nanti bisa jadi persamaan kuadrat. Apa yang kita lakukan? Ini kali silang aja. 6-nya kali ke sana, X-nya kalikan ke sana. Oke? Sehingga nanti akan jadi X kalikan ke X tambah 5. X kalikan ke X, jadinya X kuadrat. X dikalikan juga ke 5, jadinya adalah 5X. Jadi X-nya nggak cuma kalikan ke yang depan, tapi kalikan ke semuanya. X kali X, X kuadrat. X kali 5, 5X. Sama dengan 6 yang dikalikan ke 6, 36. Kalau 36-nya kita pindahkan ke kiri, maka dia jadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 5X kurang 36 sama dengan 0. Oke? Terus, ya tinggal kita faktorkan. X sama dengan 0. Aturan memfaktorkannya kalau dikali harus sama dengan min 36. Kalau dijumlah harus sama dengan plus 5. Ayo coba. Hitung dulu. Berapa 2 buah angka dikalikan min 36 jumlahkan 5. Pause dulu, lalu hitung. Oke? Udah selesai hitungnya? Angkanya berapa? 9 sama 4. 9 kali 4, 36. Oke? Biar jumlahnya 5, maka ini 9 kurang 4. 9 kali min 4, pas min 36. 9 tambahin min 4 atau 9 kurang 4, pas angkanya 5. Berarti X tambah 9 sama X kurang 4. Oke? Jadi X-nya berapa aja? Kalau X tambah 9-nya disamakan dengan 0, maka X-nya min 9. Kalau X kurang 4-nya sama dengan 0, maka X-nya 4. Terus yang mana yang kita ambil nilai X-nya? Ya bisa aja ambil dua-duanya. Karena ini bilangan. Ya bilangan bisa negatif, bisa positif. Di soalnya nggak dikasih tahu negatif atau positifnya. Jadi kita ambil kedua-duanya. X-nya bisa min 9, X-nya bisa 4. Oke? Oke. Lanjut, soal nomor 5. Sehelai kertas mempunyai panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Kita punya sebuah kertas. Ini kertasnya. Panjangnya 12 cm, lebarnya 9 cm. Sepanjang keempat sisi kertas digunting menjadi pita dengan lebar K. Oke. Pinggir-pinggir kertasnya ini kita gunting. Ini kita gunting. Gunting, lalu potong. Jadi yang arsir ini nanti dipotong. Katanya nggak cuma pinggir ini aja, tapi keempat sisi kertas. Berarti sisi kiri kita potong, sisi kanan kita potong. Oke, jadi pita yang lebarnya K. Ini lebarnya K, ini lebarnya K. Terus karena keempat sisi berarti yang atas sama bawah juga. Yang atasnya kita potong. Lebarnya juga K, bawahnya juga kita potong. Lebarnya juga K. Apa yang terjadi pada kertasnya? Ya makin kecil sekarang. Katanya luas kertas sisa, jadi sisanya di tengah ini. Luas sisa katanya 54 cm. Maka nilai K itu berapa? Nah sekarang lihat. Karena tadi dipotong-potong, maka panjang dan lebar kertasnya berkurang. Awalnya panjangnya ini 12 cm totalnya. Lebarnya 9 cm. Karena sisi kiri dipotong K, sisi kanan juga dipotong sama K,
maka panjangnya sekarang menjadi 12 kurang 2K. Kenapa 2 buah K? Ya, karena kirinya kurang K, kanannya kurang K. 2K kurangnya. Oke? Bagian atas sama bawahnya juga gitu. Ini K, ini juga K. Yang awalnya 9, sebelah atas dikurangi K, sebelah bawah juga dikurangi K. Maka lebarnya sekarang jadi 9 kurang 2K. Oke? Panjangnya 12 kurang 2K, lebarnya sekarang jadi 9 kurang 2K. Sehingga kalau luasnya kita hitung, luas itu kan panjang kali lebar, nilainya 54. Karena ini luas sisa, maka ini panjang yang tersisa kali lebar yang tersisa. Panjang yang tersisa 12 kurang 2K. Lebar yang tersisa 9 kurang 2K. Oke, nilainya sama dengan 54. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 12 kali 9 dulu, itu berapa? 108. 12 berikutnya kalikan ke min 2K. Dapatnya, ini terlalu ke atas tulisan K. 12 kali 9, 108. 12 kalikan ke min 2K, min 24K. Berikutnya min 2K kali 9, min 18K. Min 2K kali min 2K jadinya plus 4K kuadrat. Sama dengan 54. Kalau kita susun, 4K kuadratnya depan, 4K kuadrat. Min 24 sama min 18K, kalau dijumlahkan jadinya min 42K. Oke? Terus, 108, 54-nya pindah kiri. Jadinya 108 kurang 54. Tambah 54 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 dulu. Jadinya 2K kuadrat dikurang 21K tambah 27 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Karena ada angka 2 di depannya, maka faktornya nanti gimana? 2K kali 2K, lalu kita bagi sama 2, sama dengan 0. Hasil kali dari angka-angka yang ada di sini, itu harus sama dengan 2 dikali 27, 54. Jumlahnya harus sama dengan angka di tengah, min 21. Coba, cari angka yang dikalikan 54, jumlahkan 21. Berapa? 18 sama 3. Oke? 18 kali 3 positif 54. 18 tambah 3 21. Tapi karena maunya min 21 maka jadinya min 18 sama min 3. Oke? Min 3 min 18. Maka angka di sini min 18 sama min 3. Karena ada bagi duanya, yang bisa dibagi 2 berarti yang di depan ini. Kalau dibagi 2 jadi K kurang 9. Yang kanan, biarkan saja. 2K kurang 3 sama dengan 0. Ini kalau kita nolkan, maka K-nya bernilai 9. Ini kalau dinolkan, 2K-nya sama dengan 3. Maka K-nya sama dengan 3/2. Nah, yang mana yang K kita ambil? K ini adalah potongannya. Potongan kertas. Lebar potongan kertas. Panjang kertasnya awalnya 12. Kiri kanannya dipotong K. Mungkin nggak? Potongannya 9. Potong 9 di kanan, potong 9 di kiri. Total potongannya jadinya 18. Sementara panjang kertas semula hanya 12 cm. Mungkin nggak dipotong 9 kiri kanan? Nggak mungkin. Maka kita ambil yang mana? K-nya bernilai 3/2 atau 1,5 cm. Oke? Sip. Mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak sampaikan. Sekian dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.